Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 3 Februari 2023, hari biasa pekan biasa keempat, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Markus, bab 6 ayat 14-29. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, saya tertarik untuk merenungkan kutipan ayat 20. Dikatakan demikian, Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Ia suka mendengarkan pengajarannya tentang pertobatan dan nubuat-nubuat yang disampaikan Yohanes. Sebagai orang benar dan suci, wajar bila Yohanes tidak tinggal diam bila melihat suatu cara hidup yang tidak benar.
Maka ia berani menegur Herodes, penguasa wilayah saat itu, dengan mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Sebab Herodias adalah istri Filipus, saudaranya. Filipus adalah saudara, tapi lain ibu dengan satu bapa. Walaupun Herodes sempat murka karena yang disampaikan itu benar adanya dan menauk hati, ia tetap senang juga mendengarkan pengajaran Yohanes. Saudari-saudaraku yang terberkati, ia sudah hampir sampai pada perubahan sikap hidup, tapi lingkungan dan situasi sekitarnya belumlah cukup mendukungnya untuk sampai pada perubahan, pada pertobatan itu. Herodes semakin dibuat bimbang dengan ucapannya sendiri kepada anak gadis Herodias, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Saudari-saudaraku, hidup adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan ada sesama saudara yang hadir untuk saling menguatkan dan membangun. Mendengar teguran dan kritikan memanglah sulit, tidak enak. Tapi bila itu adalah suatu yang benar dan demi keselamatan jiwa, semoga kita punya cukup kerendahan hati dan jiwa yang besar untuk mengakuinya dan membarui diri. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari baru yang masih Engkau anugerahkan kepada kami saat ini. Kami bersyukur atas berkat kesehatan, boleh bernafas dengan lega, bisa beristirahat dan beraktivitas dengan baik. Semoga hari ini kami bisa menjadi pribadi yang penuh syukur atas segala kasih karunia-Mu. Bantulah kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu melalui sesama yang kami jumpai, sebagai rasa syukur atas penyelenggaraanmu. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.